Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai nanti bisa puasanya hingga mendapatkan ampunan, rahmat dan barokah dan magfirah. Sekarang kita akan lanjutkan tentang Asmaul Husna. Sebelum saya bicara, saya ingin Anda sendiri merasa kalau Anda melihat situasi yang ini. Seorang hakim menerima uang. Kemudian sang hakim mengatur tuntutan dan hukuman. Mau pilih berapa tahun? Kalau 10 tahun, ya cukup bayar 500 juta. 5 tahun, 5 miliar. Bebas, 100 miliar. Silahkan Tuhan pilih, saya akan pilihkan pasal tuntutannya. Bagaimana perasaan Anda? Marah? Ya, tentu kita semua marah. Bukankah ini sedang terjadi saat ini di bangsa kita? Belum lama kita mendengar bagaimana seorang hakim tertangkap. Dan berkali-kali hal ini terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Anda marah? Mengapa Anda kecewa? Ya, satu kata. Kepercayaan. Manusia akan senantiasa terdorong untuk menjadi orang yang terpercaya. Dan sebaliknya, manusia akan menuntut agar semua orang pun menjadi orang yang terpercaya. Saya ingin bertanya kepada Anda sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yaitu terpercaya. Mengapa ini tumbuh di hati kita? Daya dorong mana yang membuat seluruh manusia di muka bumi, apakah dari Sabang hingga Merauke, apakah Miangas hingga ke Rote, apakah Eropa, Amerika, atau Cina dan India, seluruh muka bumi, bukankah mencari satu kata? Terpercaya. Duhai apa yang menciptakan fenomena di mana manusia rindu pada satu kata? Terpercaya. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca Tuhanmu yang Maha Pemurah. Saya akan kenalkan kepada Bapak Ibu. Siapa Sang Maha Terpercaya? Benar. Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Hingga kita sebagai hambanya akan rindu kepada sifat terpercaya. Apakah ketika dia menjadi seorang hakim, ketika menjadi seorang polisi, menjadi seorang jaksa, atau menjadi seorang pengusaha, apakah menjadi seorang guru, apakah menjadi seorang tua, apakah apapun semuanya ingin terpercaya. Tetapi yang terjadi malah guru yang menyakiti anaknya, malah ada polisi yang tertangkap menyebar narkotika, malah ada hakim yang tertangkap karena menerima suap. Kita lupa kepada fitrah bahwa diri kita pernah berjanji kepada Dia, Allah yang Maha Terpercaya, Allah Al-Mu'min. Inilah yang terjadi kepada bangsa kita. Kita lupa bahwa kita pernah berjanji kepada Dia Al-Mu'min yang Maha Terpercaya, yang terpercaya menjaga alam semesta, yang terpercaya menjaga hukum-hukum ketetapan matahari, bulan, dan bintang. Tapi kita sering sebagai hambanya mengkhianatinya. Mari kita rundukkan wajah sejenak. Mari kita pikirkan, berapa banyak amanah yang telah kita lupakan. Apakah amanah sebagai seorang pengusaha? Apakah amanah sebagai seorang menteri? Apakah amanah sebagai seorang dirjen, pedagang, guru, pemimpin, rektor? Apa saja, jenderal, apa saja, guru, segalanya adalah amanah. Bukan guru yang penting, bukan profesor yang penting, bukan menteri yang penting, tapi yang penting adalah sifat terpercaya yang Allah titipkan. Mari kita renungkan. Sudahkah kita mengikuti janji kita kepada Allah yang Maha Terpercaya? Berapa banyak kita telah mengkhianati Allah Al-Mu'min? Kelak Anda, saya, kita
akan merangkak di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apakah kita sudah menjaga amanah dari Allah yang maha terpercaya. Maka katakanlah di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini, dan katakan, ya Allah, ya mukmin yang maha terpercaya. Kepadamu aku meminta dan kepadamu aku memohon, jadikanlah hamba-Mu ini, kami semua menjadi hamba-Mu yang mukmin yang terpercaya. Seperti yang diberikan kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Ampuni kami kalau kami tidak mampu memegang amanah. Maafkan kami kalau kami tak mampu menjaga lisan, kata, dan perbuatan. Terimalah puasa kami, terima doa kami. Amin ya Rabbal Alamin.